Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang aktivitas dan unsur komunikasi politik. Baik, di dalam kegiatan atau aktivitas komunikasi politik, maka kita perlu juga untuk menumbuhkan kesadaran politik, di mana kesadaran politik ini kita bisa lihat di dalam catatan sejarah bahwa pemuda dan pelajar merupakan aktor politik yang dalam setiap periode mewarnai dinamika perjuangan di Indonesia. Bisa kita lihat angkatan 1908, 1928, atau angkatan 1945, angkatan 1966, dan angkatan 1998 itu semuanya adalah gerakan-gerakan dari pelajar dan pemuda yang melakukan perjuangan di dalam bentuk politik di Indonesia ini. Nah, beberapa foto ini Anda bisa lihat bagaimana aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang dikatakan sebagai aktivitas politik atau aktivitas komunikasi politik. Bisa Anda lihat ada beberapa bentuk aktivitas politik. Nah, mana yang merupakan aktivitas politik dan mana yang bukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya mengenai mana yang masuk ke dalam aktivitas komunikasi politik, maka ada 4 tinjauan yang menjadi barometer aktivitas komunikasi politik. Yang pertama, tinjauan etimologi, ini berkaitan dengan pengertian komunikasi politik. Kedua adalah tinjauan epistemologi, berkaitan dengan asumsi komunikasi politik. Tinjauan ruang lingkup, berkaitan dengan batasan komunikasi politik. Dan tinjauan unsur, berkaitan dengan elemen komunikasi politik. Nah, di dalam komunikasi politik tidak lepas dari unsur-unsur komunikasi politik itu sendiri. Kita bisa lihat dari Danimo, ini mengembangkan asumsi komunikasi politik dari pengertian komunikasi yang disampaikan oleh Harold Laswell. Laswell menyatakan bahwa jika kita menggunakan beberapa komponennya, di sini ada who, yaitu setiap orang berpotensi untuk melakukan tindakan komunikasi politik. Kemudian ada isi pesan ya yang disampaikan mengandung atau memiliki muatan politik sehingga tidak semua individu atau aktor politik sekalipun bisa langsung diidentifikasi sebagai tindak komunikasi politik. Misalnya Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo duduk bersama. Sepanjang pembicaraan yang mereka obrolkan itu adalah kebiasaan istri mereka, meski mereka aktor politik, namun karena kontennya bukan politik, maka tidak bisa disebut sebagai komunikasi politik. Kemudian yang ketiga, in the channel. Sebuah tindakan dikatakan komunikasi politik jika konten yang disalurkan atau didistribusikannya ini ada sasaran yang menerima pesan melalui media atau saluran komunikasinya. Misalnya jika Anda punya persepsi bahwa seorang menteri harus diganti, tapi Anda tidak pernah menyampaikannya, baik itu lisan ataupun tulisan melalui media cetak, maka persepsi itu belum bisa dikatakan sebagai komunikasi politik karena masih tersimpan dalam benak Anda. Maka komunikasi politik selalu mewujud di dalam tindak tutur maupun tindak perilaku komunikasi yang terdistribusi. Kemudian to whom, komunikasi politik itu terjadi secara dinamis melibatkan pihak lain yaitu komunikan sebagai penerima pesan, baik berlangsung satu arah atau dua arah. Komunikasi sebagai audien, komunikasi politik dapat bersifat individual maupun kolektif. Konteks yang terjadi dapat berlangsung dalam ruang privat, antar sesama anggota komunikasi politik atau dalam ruang publik yang melibatkan masyarakat secara umum. Nah, yang terakhir ada Whitworth Effect. Komunikasi politik melibatkan efek yang diharapkan sehingga komunikator, isi pesan, media, dan komunikan selalu dapat diprediksi dan diukur korelasi serta pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku yang akan terjadi.
Jadi politik itu adalah pembicaraan. Ini menurut Mark Rilov, ya. Atau lebih tepat, kegiatan politik adalah berbicara. Namun politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Kita lihat sekarang ruang lingkup komunikasi politik. Linda Elkett menyatakan, ini seorang profesor di Sekolah Tinggi Jurnalisme dan Komunikasi di Universitas Florida. Jadi ada 3 ruang lingkup komunikasi politik. Antara lain, yang pertama realitas objektif. Ini berkenaan dengan kondisi faktual dengan membandingkan kejadian-kejadian politik yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah realitas subjektif. Persepsi, sikap, dan perilaku politik yang timbul sebagai tafsir masyarakat terhadap realitas objektif politik. Dan yang ketiga, konstruksi media, yaitu konstruksi sosial politik yang dilakukan oleh media. Kita lihat realitas objektif. Ini ketika waktu kemarin pemilihan presiden, ya. Ketika anaknya tidak terpilih menjadi menteri di kabinet Jokowi jilid kedua, SBY mengatakan bahwa dirinya menerima keputusan prerogatif presiden, seperti dengan gaya khasnya, ya, gerakan tangan SBY dan berbicara dengan senyum diplomasinya. Begitu juga dengan AHY menerima dengan lapang dada, dan beberapa kali media memberitakan hal tersebut. Ini sebagai realitas objektif politik. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kemungkinan SBY marah besar, gebrak meja, atau lempar gelas. Kita juga tidak tahu apakah AHY menangis atau kesal atau kecewa dengan keputusan yang dilakukan oleh Jokowi saat itu. Nah, karena itu realitas objektif politik juga terbatas dengan apa yang bisa kita indrai secara empirik. Hingga pada akhirnya di acaranya Deddy Corbuzier, ya, di podcastnya, Close the Door, ya, Close the Door. AHY dengan jujur menyatakan bahwa kecewa atas keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, apakah Anda percaya bahwa pemerintah bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi? Apakah menurut Anda pemilu serentak layak untuk dilakukan kembali? Bagaimana harusnya penanganan korupsi dilakukan di Indonesia? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang semua jawabannya adalah realitas subjektif politik. Karena itu dalam komunikasi politik muncullah aktor-aktor di luar politisi yang selalu berada di dalam realitas objektif sebagai bagian dari dinamika politik. Seperti pengamat politik, analis politik, lembaga survei politik, atau kolumnis-kolumnis di surat kabar. Kemudian konstruksi media. Coba Anda perhatikan gambar ini, ya. Gambar di samping ini. Coba analisis dan jelaskan. Sudah kebayang? Nah, jadi gambar ini mengilustrasikan bagaimana media massa mengkonstruksi dan membuat realitas politik di framing, dibingkai sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan politik media. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa terlihat jadi baik. Yang jahat berubah jadi si baik, yang baik disulap jadi jahat. Itulah konstruksi media. Karena itu penting bagi kita untuk semua mempelajari media. Untuk lebih jelas, kita bisa simak tayangan di slide berikut ini. Pada pemilu 2014 lalu, kamu dukung siapa? Kamu juga dukung media-media yang mendukung mereka? Sebenarnya siapa sih yang media-media tersebut dukung? Jokowi Prabowo atau malah pemilik medianya? Coba lihat deh pemberitaan di TV pada pemilu legislatif kemarin. Di Metro TV, sebelum Nasdem berkoalisi dengan PDIP, Surya Paloh adalah orang yang paling banyak diberitakan dan berita mengenainya positif. Ya, kita sama-sama tahu kalau Surya adalah pemilik Metro TV sekaligus Ketua Umum Nasdem. Lantas, di mana posisi Jokowi Prabowo? Tak satu pun berita mengenainya. Namun setelah koalisi terjadi, pemberitaan Jokowi melesat menjadi yang terbanyak.
Jokowi juga unggul dalam keseluruhan berita positif yang ada. Sedangkan Prabowo diberitakan dengan tidak seimbang baik jumlah maupun nada pemberitaannya. Sekarang mari kita lihat TV One yang dimiliki Abu Rizal Bakri. Pada pemilu yang lalu, Bakri menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Sebelum berkoalisinya Golkar dengan Gerindra, pemberitaan terbanyak di TV One didominasi oleh Jokowi. Meski banyak, mayoritas beritanya bernada negatif. Sebaliknya, Bakri paling banyak diberitakan secara positif. Lalu, berapa jumlah berita Prabowo di TV One? Sama seperti di Metro TV, tak ada sama sekali. Tapi, pemberitaan TV One atas Prabowo berubah 180 derajat setelah Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Tak hanya banyak dalam jumlah pemberitaan, nada pemberitaan positif di TV One juga didominasi Prabowo. Ini justru berkebalikan dengan Jokowi yang menempati urutan tertinggi berita negatif. Stasiun TV lain seperti RCTI juga mendadak berganti wajah seiring dengan perubahan sikap politik pemiliknya, yakni Haritanu. Sebelum ia mendukung Prabowo, Jokowi adalah tokoh yang diberitakan paling banyak. Sama halnya dengan dua TV sebelumnya, RCTI juga tidak memuat satupun berita Prabowo. Dan ya, setelah koalisi, pemberitaan Prabowo dikatrol sehingga mengungguli semua kontestan politik. Nah, dari informasi tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan televisi searah dengan pergerakan politik pemiliknya ya. Berarti mungkin nggak kalau terjadi sebaliknya. Metro TV mendukung Prabowo dan TV One RCTI mendukung Jokowi. Kalau itu yang terjadi, apakah dukunganmu terhadap media tersebut juga berubah? Kalau begitu ceritanya, apakah menurutmu ini hanya terjadi di berita politik saja? Kira-kira bagaimana ya dengan peristiwa atau kasus lain di luar pemilu? Bisa-bisa juga tergantung arahan pemiliknya ya, bukan apa yang benar-benar terjadi. Maka agar tak diperdaya media, yuk jadi penonton yang kritis. Oke, Anda sudah lihat tayangan tadi ya. Nah, di dalam ruang lingkup komunikasi politik yang berkaitan dengan konstruksi media, ada teori yang cukup menjelaskan bagaimana media bekerja dan berperan dalam komunikasi politik, yaitu teori hierarchy of influence dari Schumacher and Ries. Ini bisa kita lihat bagaimana teori ini menggambarkan bahwa isi media yang disampaikan kepada khalayak tidak datang dari ruang hampa yang netral, bebas kepentingan, dan disalurkan oleh medium yang bebas distorsi. Namun, merupakan hasil pengaruh kebijakan internal, organisasi media, dan pengaruh eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media berhubungan dengan kepentingan pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, dan juga rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal media berhubungan dengan pengiklan, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Dengan kata lain, isi media pada dasarnya merupakan hasil dari tekanan dari dalam dan luar organisasi media. Isi media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal dari sumber-sumber non-media, seperti individu-individu yang berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat elemen komunikasi politik menunjukkan adanya suatu pergerakan secara dinamis dari elemen politik yang bekerja secara simultan sehingga kita bisa mengkategorikannya sebagai aktivitas komunikasi politik atau aktivitas politik pada umumnya. Sini kita lihat bagaimana media, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik itu saling terkait satu dengan lain dalam menciptakan salah satu atau menciptakan iklim komunikasi politik. Ini nanti kita akan lihat di bagian akhir dari materi ini. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur komunikasi politik ya. Komunikator politik, pesan, saluran komunikasi khalayak, kemudian efek komunikasi politik, ini semuanya adalah unsur komunikasi politik dalam
yang ada ya, yang ada di dalam kegiatan komunikasi politik. Apa itu komunikator politik? Nah, komunikator politik itu adalah komunikator dalam proses komunikasi politik yang memainkan peran sebagai pembentuk opini. Dan Nimo mengidentifikasi terhadap 3 kelompok yang bisa berperan sebagai komunikator politik. Ketiga kelompok itu ada politikus, profesional, dan aktivis. Nah, yang disebut dengan politikus adalah komunikator politik yang berperan sebagai wakil dari suatu kelompok. Dengan sendirinya, pesan-pesan politikus diarahkan untuk mencapai tujuan politik dari kelompok tersebut. Ya, misalnya para politikus yang kita kenal ya, para pejabat partai atau misalnya orang-orang yang ada di DPR dan sebagainya, itu menjadi orang-orang yang terkait dalam komunikator politik sebagai politikus. Kemudian ada profesional. Nah, komunikator profesional ini berfungsi sebagai manipulator atau makelar simbol yang menghubungkan pemimpin satu sama lain dengan para pengikutnya. Komunikator politik dari unsur profesional terdiri atas jurnalis atau promotor atau komentator ya, itu kita bisa lihat dalam sebagai profesional ya. Dan yang ketiga aktivis. Nah, ini juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Komunikator dari kalangan ini tidak menjadikan komunikasi politik sebagai lapangan pekerjaan. Jadi dia secara sukarela itu menjadi komunikator politik tergantung dari isu yang dibawanya gitu ya. Nah, ini sebagai profesional contohnya komunikator politik, Najwa Shihab dan Kani Ilyas berperan sebagai komunikator politik melalui program mereka dengan memilih narasumber, mengarahkan pertanyaan, dan membangun persepsi publik. Ya. Kemudian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah sekelompok aktivis yang bergerak di bidang advokasi lingkungan, dan mereka adalah komunikator politik yang bergerak terorganisir dengan tujuan tertentu. Gitu. Jadi ini masuk ke kategori aktivis ya. Nah, Anda coba bisa tuliskan sebanyak yang Anda ketahui organisasi atau aktivis yang memiliki peran sebagai komunikator politik ya. Silakan Anda data ya, apa saja organisasi aktivis yang memiliki peran sebagai komunikator politik. Komponen kedua adalah pesan. Nah, pesan dalam komunikasi politik ada 3 jenis pesan dalam komunikasi politik ya, yaitu jenis pesan kekuasaan, kemudian ada jenis pesan pengaruh, dan ada jenis pesan otoritas. Nah, pesan-pesan ini kita bisa lihat langsung contohnya di sini ya. Kalau kekuasaan, pesan untuk tidak golput pada saat pemilu, dan bagi yang sengaja mengajak orang lain golput maka akan dikenai sanksi pidana. Itu adalah pesan komunikasi politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Yang kedua tentang pengaruh. Pesan pemerintah agar masyarakat memperhatikan protokol kesehatan, dikeluarkan melalui kebijakan, PSBB, adaptasi kebiasaan baru, itu semuanya adalah pesan-pesan yang bersifat pengaruh. Ada yang otoritas ya, misalnya seorang ketua partai menginstruksikan seluruh kadernya untuk memilih si A. Ketika instruksi tidak dilakukan, kader bisa dikeluarkan dari partai itu. Nah, itu adalah pesan otoritas ya. Silakan nanti Anda coba cari-cari jenis-jenis pesan ini ya, dan contohnya. Lalu yang ketiga adalah media atau saluran. Media atau saluran ini ada media organisasi, media komunikasi organisasi, media komunikasi massa, dan media komunikasi interpersonal. Media komunikasi organisasi contohnya musyawarah partai politik dalam berbagai tingkatan merupakan saluran komunikasi organisasi yang sangat penting. Di sana terjadi komunikasi politik untuk menentukan arah kebijakan dari partai politik. Kemudian media massa ini menampilkan bentuk simbolik dari seorang komunikator politik dan komunikasinya dengan berbagai teknik. Secara lisan melalui perbincangan profesional, melalui catatan seperti koran dan majalah, dan teknik elektronik seperti radio atau televisi. Sedangkan media komunikasi interpersonal, saluran ini merupakan bentuk hubungan satu orang kepada satu orang lainnya ya. Media saluran ini dapat berbentuk tatap muka atau maupun perantara
Nah, mendatangi para ulama kerap dilakukan aktor politik sebagai bentuk media komunikasi interpersonal untuk mendapatkan keuntungan elektabilitas. Yang selanjutnya adalah khalayak. Nah, khalayak ini ada dua jenis, terorganisir dan tidak terorganisir. Jadi ini menurut Danimo, Anda bisa lihat di sini pembagiannya. Organisir, ada publik atentif, ada publik berpikiran isu, dan publik ideologi. Silakan Anda baca slide ini ya. Terorganisir ada swing public dan undecided public. Nah ini silakan Anda coba apakah golput masuk ke dalam swing voter atau undecided voters. Silakan didiskusikan. Berikan argumentasi Anda di forum diskusi ya, yang nanti akan disediakan. Dan efek komunikasi politik ini adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan dalam komunikasi politik. Efek yang diharapkan dari komunikasi politik adalah pemberian suara kepada partai atau seorang calon. Nah, ini bisa Anda baca nanti ya di slide atau di PDF yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya elemen komunikasi politik. Elemen komunikasi politik ini ada organisasi politik, ada media massa, dan organisasi politik. Nah, organisasi politik sering disebut sebagai aktor politik. Ya. Aktor politik adalah individu-individu yang menyalurkan aspirasinya melalui perangkat organisasi dan lembaga untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Bagian dalam organisasi politik adalah partai politik, organisasi publik, kelompok penekan atau pressure group, dan sebagainya. Ya. Kemudian, dalam sistem politik yang demokratis, fungsi media adalah sebagai saluran komunikasi politik yang awalnya berasal dari luar media itu sendiri dan sekaligus juga sebagai pengirim dari pesan-pesan politik yang dikonstruksi oleh jurnalis. Di model kepemilikan media massa itu ada non-profit organisasi atau public owned media organization, dan ada juga yang privately owned media organization. Jadi kalau non-profit ini biasanya diorganisir oleh kelompok kepentingan, misalnya gender, etnis, dan sebagainya. Kalau organisasi yang memiliki oleh negara atau publik, ini adalah media alat penanaman ideologi negara dan hegemoni. Ini fenomena sosial ini bisa dijumpai di negara-negara komunis. Di Indonesia sendiri media publik ini oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 diamanatkan dan dijalankan oleh TVRI dan RRI. Sedangkan privately owned media organization atau swasta ini dikontrol oleh individu, keluarga, pemegang saham maupun holding company. Untuk mengetahui kepemilikan media swasta di Indonesia, silakan Anda simak tayangan pada adalah serupa konstelasi membentuk lingkaran kuasa. Bayangkan sebuah sentral yang berbinar dengan banyak kanal. Ada media cetak, ada media berbasis frekuensi seperti radio dan televisi, ada ribuan portal media online. Di Indonesia kini terdapat 1.248 stasiun radio, 1.706 media cetak, 76 televisi, 176 stasiun televisi yang sedang mengajukan izin siaran. Dan yang sedang menjadi tren dalam waktu hitungan hari terus bermunculan portal-portal media online dengan nama yang bermacam-macam. Dari ribuan kanal media yang ada di Indonesia, hanya 12 orang saja pemiliknya. Ingin membeli TV 72 inci untuk bisa aku nikmati bersama sanak famili. Jangan kau punya televisi, lihat dunia yang berwarna-warni. Asal jangan acaranya basi, cuma bikin keki. Aku ingin muncul di TV, buat acara sendiri, bukan gosipnya selebriti, harus yang lebih berisi. Jangan punya televisi, lihat dunia yang berwarna.
sensasi, cuma bikin keki. Di televisi banyak orang-orang so aksi, artis, menteri dan politisi berlomba-lomba cari sensasi. Konsentrasi kepemilikan ribuan media di tangan segelintir kecil pemilik adalah yang kini tengah terjadi dalam industri media di Indonesia. Buat acara sendiri. Dalam istilah ekonomi, pola semacam ini disebut oligopoli. Dalam istilah yang lebih dikenal secara umum, kepemilikan yang dari hari ke hari makin terkonsentrasi ini disebut konglomerasi. Yang berwarna-warni. Jadi kalau kita bicara soal kebebasan, itu kan yang selalu diagung-agungkan ketika orang bicara, wah toh media kita beragam, kita bebas memilih. Mungkin saya mengajak sejenak berefleksi. Iya ya, apa benar ya kita ini benar-benar bebas memilih? Karena apapun yang kita tonton, apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar, itu yang punya ya mereka itu, ya 12 pemilih itu. Di televisi banyak orang-orang so aksi. Konsentrasi kepemilikan media dalam hal yang berkenaan dengan frekuensi, terutama televisi, mempengaruhi tidak hanya dalam penggunaan frekuensi publik tersebut untuk grup media itu, tetapi juga berimbas pada alokasi frekuensi publik yang akan jatuh pada tangan pemilik yang sama. Dan ini akan sangat berbahaya. Nah, yang terakhir adalah dari elemen komunikasi politik ini warga negara. Di dalam konteks komunikasi, warga negara adalah khalayak yang menjadi target sasaran dan tujuan dari berbagai kegiatan politik. Karena bagaimanapun cara dan apapun bentuknya, aktivitas komunikasi politik diorientasikan untuk mempengaruhi khalayak. Namun di sisi lain, warga negara juga bisa menjadi komunikator politik karena semua aktor bagian dari warga negara, yaitu politikus, aktivis, profesional, opinion leader. Karena itu, warga negara merupakan muara dari aktivitas komunikasi politik. Sikap warga negara merupakan bagian penting juga dari komunikasi politik. Oleh sebab itu, sering kita melihat jejak pendapat dalam berbagai hal yang memperlihatkan sikap warga negara, seperti misalnya survei tentang kepuasan kepemimpinan, kepuasan layanan publik, sampai referendum yang merupakan komunikasi politik berdasarkan keputusan warga masyarakat. Itu pernah terjadi ketika Indonesia kehilangan Timor Leste, ya. Lalu banyaknya aktivitas komunikasi politik yang sering dilakukan warga negara seperti class action, judicial review, unjuk rasa, boykot, pembangkangan sosial, dan aksi massa lainnya. Seperti yang terakhir ini, bagaimana demonstrasi menolak undang-undang Cilaka, ya, Cipta Lapangan Kerja. Itu singkatannya juga sangat mewakili sekali dari aspirasi masyarakat, ya, dan demonstrasi yang terjadi. Nah, itulah elemen dari warga negara. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, silakan Anda kembangkan dengan membaca referensi-referensi yang sudah Anda miliki. Dan jangan lupa tadi ada pertanyaan di forum. Selanjutnya bisa Anda sampaikan di kolom forum. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.